Si Ari itu melihat sosok orang, ya kan, tapi itu kepalanya bukan orang gitu ya, tapi kepala kerbau. Kejadian ini aku alami sekitar aku waktu kelas 1, kalau nggak salah ya kelas 1 SMP atau kelas 2 SMP ya. Jadi waktu aku masih remaja. Nah, jadi di kampungku itu dulu banyak ya remaja-remaja khususnya itu sering sekali apa ya, suka nyari-nyari orang pintar, kemudian diminta untuk apa, ngasih raja atau ngasih batu-batu pengasihan atau kekebalan tubuh ya kan. Jadi waktu itu zamanku itu ya, jadi memang udah biasa lah di kampungku hal-hal yang kayak gitu. Bahkan ada yang minta keris, tujuannya buat inilah buat itulah, pokoknya udah biasa lah hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi waktu itu tuh baru musim, zaman dulu itu kan ada ikat pinggang yang ada resletingnya ya di dalamnya itu. Nah, dulu itu dalam ikat pinggang itu dikasih raja, kemudian dikasih apalah kain more atau lulang kidang, lulang macan ya waktu itu. Ya gunanya intinya buat jaga diri aja gitu. Nah, penasaran kan akan sesuatu yang seperti itu, nyoba-nyoba, iseng-iseng ikut kan. Nah, dan ini kejadiannya waktu malam tanggal 1 Suro, karena memang di situ selain kita buat ikat pinggang itu, kita juga harus ritual. Ritualnya itu malam tanggal 1 Suro itu jam 1 dini hari itu harus mandi kembang. Kembang 7 rupa gitu. Nah, jadi gini, di kampungku itu kan sebenarnya banyak yang mau ke sana ya, ke tempat orang yang pintar, tapi yang lainnya sudah pada berangkat duluan. Waktu itu ada yang bawa motor, bawa sepeda. Nah, tapi aku bertiga, aku sama temanku itu, aku, kemudian Ari, sama Untung, ya, 3. Nah, ini memutuskan untuk kita jalan kaki aja. Karena kalau kita jalan kaki itu lebih dekat daripada kita naik motor, muternya kejauhan. Lagi pula sorenya itu hujan deras ya. Nah, jadi jarak kampungku ke jarak orang yang pintar itu ya kurang lebih 4-5 kilo ya. Jadi lewatnya itu jalan sebelahnya itu sawah-sawah gitu loh, jalan persawahan gitu. Jadi memang jalannya itu masih tanah dan itu becek waktu itu karena memang sorenya habis diguyur hujan. Kita berangkat jam 9 ya, kurang lebih jam 9 malam kita berangkat. Pokoknya intinya jangan kita itu sampai sana jangan sampai kelewat dari jam 1 ya kan. Kita jalan pelan-pelan, kita dimulai dari jam 9. Nah, jadi apa ya, kalau inget kisah itu ya kayak gue sebenarnya ya merinding ya. Jadi gini, waktu kita sudah berjalan kurang lebih ya setengah jalan lah, setengah jalan ya kurang lebih udah 3 kilo kita jalan. Nah, itu kan memang gelap banget ya, memang gak ada penerangan lampu karena memang jalannya itu sawah-sawah, udah licin, sendal aja kita tenteng ya, nggak kita pakai. Kalau kita pakai nggak mungkin bisa jalan kan gitu. Itu udah 3 kilometer lah kurang lebih. Pertama itu si Ari ya, si Ari itu ngelihat, jadi gelap, di depan itu ada seekor kerbau.
seekor kerbau yang mau nyebrang. Nah, jadi tiba-tiba si Ari ini tuh berhenti gitu ya, jalannya berhenti. Loh, terus tak tanya, loh kenapa Ari kok berhenti? Itu kok kayak ada kerbau ya? Terus si Untung, bilang, mana ada kerbau? Itu kan kambing gitu. Jadi si Ari itu ngelihatnya kerbau, kemudian si Untung itu ngelihatnya itu ada kambing yang mau nyebrang jalan di depan kita, ya kan? Nah, tapi yang aku lihat itu malah kucing. Jadi aneh. Jadi ketiga orang ini, aku, Ari sama Untung itu ngelihat hewan yang berbeda-beda bentuknya. Yang satu ngelihat kerbau, yang satu lihat kambing, yang aku sendiri ngelihatnya kucing. Kucing mau nyebrang gitu aja memang. Makanya aku masih jalan terus waktu itu. Tapi aku berhenti ya karena kedua temanku Ari sama Untung ini berhenti. Loh, kenapa kok berhenti? No, itu ada kerbau mau nyebrang. Kemudian si Untung bilang itu ada kambing mau nyebrang. Oh, aku bilang mana ada kambing, mana ada kerbau kan gitu. Padahal yang aku lihat itu jelas-jelas kucing gitu loh. Mana itu kucing kok kecil hewannya kan gitu. Kita jalan aja nggak apa-apa gitu. Tapi si Ari itu malah kayak gimana ya? Enggak itu kerbaunya gede banget gitu. Aduh. Terus wah ini ada yang salah ini. Terus habis itu udah nyebrang hewan itu ya entah kambing, entah kerbau, entah kucing ya, yang penting itu udah nyebrang. Kemudian kita lanjutin jalan gitu ya. Nah, kurang lebih berapa ya? 100 atau 200 meter. Kita nemuin sesuatu hal yang lebih lebih ekstrim ya menurutku. Jadi gini, si Ari memang si Ari itu melihat sosok orang, ya kan, tapi itu kepalanya bukan orang gitu ya, tapi kepala kerbau. Nah, pertama kan Ari lihat tuh, itu apa ya, ada apa sih, karena memang agak jauh, jadi jaraknya kurang lebih 10 meter. Nah 10 meter kalau memang nggak ada penerangan lampu, kita cuma pakai cahaya bulan ya waktu itu, jadi agak remang-remang. Itu si Ari lihat, oh itu kok kayak ada orang ya, mana sih itu di depan. Terus tak lihat kan, tak cermati. Untung juga bilang gitu, mana ada orang. Ya paling mungkin orang tetangga desa ya kan, mungkin baru karena memang itu persawahan, mungkin dia baru ngatur aliran air ya atau irigasi ya. Tapi oh enggak kok, itu bukan orang, si Ari bilang gitu. Lah emang apa? Tapi kok kepalanya kerbau gitu. Wah, jangan-jangan ini kebo kemali, aku bilang gitu. Ya memang kalau di daerahku itu ada sebutan sosok sosok setan, entah jin atau demit lah intinya. Itu ada yang namanya kebo kemali. Kebo itu kerbau, kemali ya nggak tahu sih sebenarnya kemali itu apa ya. Mungkin teman-teman nanti ada yang tahu kebo kemali itu, arti kemali itu apa, itu nanti tulis di kolom komentar. Nah, kita lanjutin ceritanya. Jadi dari jarak kurang lebih 10 meter itu tadi, itu sosok itu tuh tiba-tiba mendekat ke arah kita. Padahal kita udah berhenti kan, karena memang takut. Dan tiba-tiba itu suasana itu kayak mencekam gitu deh. Yang tadinya itu angin sepoi-sepoi itu malah kayak senyap gitu, senyap dan panas gitu. Aduh, pokoknya kalau inget waktu itu ya memang kayak ngeri gitu ya. Terus sosok itu kan semakin lama semakin mendekat tuh. Si Ari terutama, Ari itu langsung pulang, langsung lari gitu, langsung kabur. Oh itu bukan orang, ini bukan orang, itu setan gitu. Terus si Untung, nah aku ditinggal. Aku punya pikiran, oh kita udah sebentar lagi sampai ke tempat tujuan kita ya kan, kenapa harus pulang kan gitu. Tapi nggak tahan gitu, memang
kayak aneh gitu ya ngelihat badannya orang tapi kepalanya kerbau gitu. Terus jangan-jangan ini nanti bisa nyelakai kita gitu. Terus aku juga ikut lari waktu itu. Nah, kita lari, intinya lari ke arah pulang gitu ya, refleks gitu, pulang lari, terus kurang lebih jarak ya 100 meteran lah, kita berhenti karena memang capek kan, jalan juga licin gitu, sampai si Untung itu aku ingat betul itu memang sambil jatuh-jatuh gitu, jatuh-jatuh gitu sampai sendal itu ditinggal gitu. Terus habis itu kita berhenti duduk sampai capek kan, si Ari tanya sama aku, aduh gimana nih kok ada kayak gitu, dia ngikutin nggak gitu. Jadi sosok itu tuh ngikutin kita nggak. Terus kita diem, terus jadi pandangan kita ke arah sosok yang tadi, tapi ditunggu sampai 5 menit itu nggak kelihatan sosok itu. Nah habis itu kita putuskan untuk ya udahlah kita nggak usah pulang, tanggung kan teman-teman yang lain yang pakai motor itu mungkin udah sampai sana. Terus kita lanjutin, ya udahlah kita udah sampai sini juga, kita lanjutin aja, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Dan kita lanjutin perjalanan dan sosok itu udah nggak ada emang. Jadi sebenarnya itu sosok itu memang tiap malam di situ. Apa kayak di situ kan ada pohon apa ya, randu gitu ya. Jadi sebelah jalan ada pohon randu. Nah biasanya memang tiap malam di situ itu sosok itu. Itu ketika kita sampai ke tempat orang yang pintar atau tujuan kita tadi, itu kan kita cerita kan, tadi kita ngelihat sosok ini, ada orang manusia apa, ada orang tapi kepalanya kerbau gitu. Nah katanya sih memang oh iya di situ itu ada. Kenapa kamu lewat situ gitu, kok nggak sama teman-teman pakai motor lewat sana ya, nggak apa-apa lah, toh sore hujan lewat sini kan sambil jalan gitu kan enak, pikirnya kan gitu. Nah jadi itulah cerita singkat pengalamanku sama teman-teman tentang sosok Kebo Kemali itu. Terima kasih.